그냥 do it. Don't stop the music 왜 멈춰 있어. 춤추듯 돌아가. Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 틱톡 틱. Beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi, aku malas mengambilkannya lagi. Aku bersumpah siapapun dia, apabila dia laki-laki akan kujadikan suami, dan apabila dia perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Pintalan benangnya, Tuan Putri. Hah? Kenapa seekor anjing yang harus mengambilkan pintalan benangku? Berarti mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia. Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Nak, Bunda akan mengadakan pesta. Carikan seekor rusa untuk pesta nanti ya. Baik, Bunda. Setibanya di rumah, Sangkuriang memberikan daging hasil buruannya kepada Dayang Sumbi. Bunda, ini daging hasil tangkapanku. Wah, terima kasih, Nak. Kau sangat pintar sekali, aku bangga padamu. Ternyata kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Gimana ya si Tumang? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba aku tanyakan kepada Sangkuriang. Sangkuriang. Ada apa Bunda memanggilku? Apakah kamu melihat Tumang? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Kan terakhir kali kamu bersamanya. Tumang mati, Bunda. Hah? Mati? Lalu siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan, sudah kujelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Jika aku pulang tidak membawa hasil buruan, terus aku arahkan panahku pada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan pada Bunda. Jadi daging yang kemarin kamu serahkan kepadaku itu adalah daging si Tumang. Betul, Bunda. Hah, dasar anak kurang ajar, kau pembunuh. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia menampar Sangkuriang dengan tangannya. Sangkuriang pun terluka. Kenapa Bunda memukulku? Sedemikian murkanya Bunda padaku. Sangkuriang kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi memburu. Sangkuriang, jangan pergi, Nak. Ibu menyesal, Nak, sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu, kembalilah, Nak. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sangkuriang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni Kahyangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sangkuriang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi, namun mereka tak saling mengenali. Siapa ya gadis cantik itu? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya jadi istriku.
Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi dia memperhatikanku, aku jadi terpesona dibuatnya. Pemuda itu tampan sekali, pemuda itu sangat mempesona. Aku ingin menjadi istrinya jika dia mau melamarku untuk menjadi istrinya. Hai, kau cantik sekali. Aku terpesona dibuatnya. Aku jadi ingin melamarmu. Maukah kamu jadi istriku? Iya, tentu saja aku mau menjadi istrimu. Kau tampan sekali. Aku mau menjadi istrimu. Pada suatu hari, sang kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong hapuskan belangko di kepalaku. Iya, Kanda. Kanda, di kepalamu ada bekas luka. Kalau boleh tahu, itu luka karena apa? Iya, betul, Dinda. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi. Aku tinggalkan ibuku sendiri. Aku pergi berburu dulu ya, Dinda. Iya, Kanda, hati-hati. Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana ya caranya supaya aku tidak jadi menikah sama sang kuryang? Sang kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkannya supaya tidak menjadi nikah dengan sang kuryang. Sepulangnya sang kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang kuryang. Kau adalah anakku, sang kuryang. Yang waktu itu aku telah melukai kepalamu sendiri. Itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi, ibumu. Nak, maafkan ibu. Ibu sangat menyesal sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk menikahiku ya. Kau cuma mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin, kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang aku ceritakan tadi itu benar. Kau adalah putraku sendiri. Ini ibumu, Nak. Tidak bisa, aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu. Jelaskan tentang dirinya. Namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir. Akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang kuryang. Dia pun menemui sang kuryang. Wahai calon suamiku, sang kuryang, apakah kamu tetap ingin menikahiku? Tentu saja, Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 syarat jika kau ingin tetap menikahi denganku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuatkanku bendungan untuk membendung sungai Citarum dan membuatkanku sebuah perahu untuk menyusurinya. Kedua syarat itu harus segera terselesaikan sebelum fajar memberi. Baik, akan kupenuhi syaratmu. Jika Dayang Sumbi melihat bahwa sang kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ibu-ibu, bangun, hari sudah menjelang pagi. Bangun. Ayam jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerahan. Tanda fajar telah menyingsing. Tak biasanya matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Kuku tuh kau Dayang Sumbi.